Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siang ini lagi mandiin ikan ya. Jadi ini bukan cuman mandiin, tapi kita lagi proses apa ini? Lagi proses sifon. Jadi kalau kalian pengen lihat ini yang ada bolongannya. Jadi kita semprot sampai airnya luber. Jadi ketika luber, kotorannya otomatis keluar dan airnya itu sirkulasinya itu lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya yang nggak ada bolong, kita puterin airnya, nanti pas muter kotoran itu nanti mengendap di tengah. Jadi nanti kita tinggal sifon aja pakai selang ini. Sifon itu sedot kotoran ya. Jadi ini salah satu poin untuk ikan itu sehat dan juga lebih cepat gedenya. Kenapa? Karena kotoran itu kita kebuang semua, amoniaknya nggak ada dan juga airnya itu pasti lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ikannya cepat gede, poinnya bukan cuma di pakan atau di padat ikannya, tapi di kualitas air juga berpengaruh. Jadi kita mengutamakan untuk ikan ini biar sehat dan juga lebih cepat gede. Jadi kalau kalian pengen ikannya sehat, kalian sifon rajin-rajin aja kalau pakai bak. Kalau misalnya malas disifon, pakai bolongan nih, dibolong-bolongin. Nanti kalau misalnya udah bolong, tinggal kasih aja airnya, nanti otomatis keluar, kotoran juga keluar, airnya lebih bagus. Jadi ikan juga lebih sehat. Jadi itu penting banget buat kalian kalau misalnya merawat ikan itu, air juga harus dijaga biar ikan itu lebih sehat. Ini kita belum kelar. Ini kita belum kelar dari jam 11 siang baru selesai sampai sini. Yang di sebelah sana belum 20 bak lagi belum selesai. Jadi kita total itu sifon biasanya 2 jaman. Jadi kalau kalian pengen ternak cupang skala besar, kalian harus bisa ngehandle waktu ya, apalagi kalau kalian kerja. Jadi jangan sampai alasan kerja kalian nggak ngerawat ikan. Nah ini contohnya udah disifon, jadi kita tinggal kasih air aja. Jadi ini udah disedot kotoran, sisanya tinggal kita kasih air, nanti air yang muter kita sedot lagi 2 kali. Jadi biar kotoran tuh keluar semua bersih. Nah ini udah disifon. Jadi dasarnya udah bersih, tapi nanti kita tambahin air biar airnya itu muter kayak gini. Jadi ketika airnya muter, kotoran mengendap di tengah, kita sifon lagi biar ikannya itu lebih sehat dan amoniak terbuang semua. Jadi ini salah satu kegiatan di Farm Galaxy Co Indonesia kalau siang-siang. Lebih bagus pagi. Kenapa? Kalau siang panas banget. Ini asbes kita kayak di oven. Di atas itu kita kayak di oven. Jadi biar ikan tuh lebih cepat sehat. Nah pertanyaannya, stres nggak sih ikan kayak gini? Aman. Jadi dia nggak akan stres, aman. Yang penting pada saat sifon itu selesai dikasih makan ya. Kenapa selesai dikasih makan? Biar ikan itu nanti ngumpul di tengah, di atas semua. Kalau misalnya ikan lapar tapi misalnya langsung disifon, nanti dia akan di bawah. Tapi kalau misalnya habis dikasih makan, posisi ikan kenyang, dia nanti ada di atas semua. Nah contohnya seperti ini tuh, ada di atas semua. Ini bukan mabok ya. Jadi aman insya Allah. Jadi kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang skala besar, waktunya harus kalian siapin ya. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua ya nih. Nah yang sebelah ini udah selesai ya. Jadi kalau lihat udah kita isi air lagi, tambahin. Terus yang ini lagi muter, nanti kita sifon lagi. Jadi tinggal yang ini. Yang ini kita akan sifon lagi. Jadi ini yang pertama kita hilangin dulu kotorannya. Jadi kalau udah kotoran di dasar itu udah hilang 50%, kita tinggal isi air lagi, tambahin. Nanti pas muter dia kotorannya ada di tengah, baru kita sifon lagi. Jadi secara otomatis amoniak itu terbuang 95%. Jadi nanti airnya juga ada air baru yang masuk, terus kualitas air juga lebih baik lagi. Nanti setelah ini kita kasih garam ya, jangan lupa. Karena kalau misalnya garam itu dia fungsinya apa? Garam itu fungsinya biar ikan itu tidak stres ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang di perikanan itu ada pembesaran ikan nila, gue juga pembesaran ikan nila waktu kemarin itu kita pakai garam untuk apa? Untuk ikan nila itu biar tidak stres ya. Jadi di ikan cupang garam juga sangat berpengaruh ya, untuk perawatan air juga bisa mencegah ikan dari terjadinya timbulnya penyakit ya. Jadi penting buat kalian biar kalian juga yang belum tahu bisa lebih paham lah untuk perawatan ikan. Nah ini kita tinggal sifon aja karena ini udah kita sifon, sedot kotoran pertama, terus kita tambahin air. Setelah ditambahin air nanti kita sedot lagi kotorannya, selesai kayak gitu. Jadi ikan lebih sehat, lebih cepat gedenya, dan otomatis ikan juga aman sehat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini kenapa nggak pakai ketapang?
kita nggak pakai ketapang A. Kenapa? Karena ketapang kita lagi produksi A, jadi belum banyak. Terus kalau misalnya kalian lihat nanti ngaruh nggak ke mutasi A. Bisa lihat ini belum kita sortir, tapi ini mutasinya yang basegel-nya tinggal 30% A. Kalian bisa lihat aja, ini belum kita sortir, tapi udah mutasi ke selo, notol-notol, ini sebagian udah 70%, sisanya reject basegel 30%. Jadi kita nggak ada settingan-settingan real, atau bisa dibilang, kalau kalian pengen lihat rejectannya berapa persen, kalian lihat aja di video-video gua, kagak ada yang gua sortir satupun ini alu bukan. Jadi kalau pengen lihat rejectannya kayak gimana, kalian lihat sendiri. Genetiknya pun alhamdulillah udah duduk, Kak. Kalau genetiknya udah stabil, udah duduk, artinya ikan ini dia bisa mendapatkan hasil nanti di panenannya, lebih banyak nanti hasil panennya. Nah, ini jenisnya RGGM, dan ini best selling kita di Galaxico Indonesia, RGGM, paling banyak larisnya, alhamdulillah udah terjual ribuan pasang. Jadi kita tetap ngebreed lagi, yang di sana juga tetap ngebreed. Jadi kita sifon dulu. Nanti kita lanjut yang sebelah sini, belum kita sifon, tambahin air juga. Nah, ini kita baru banget selesai sifon sampai ke sana. Ini kita lagi tambahin air lagi, udah selesai. Jadi kalau lihat sifon pertama itu kita ngebuang kotoran sampai 50%. Nah, sisanya kita tambahin air, terus pada saat airnya muter kayak tadi, kotorannya mengendap di tengah tuh. Jadi kotoran hitam itu dia mengendap di tengah, tinggal kita sifon lagi pakai selang aja. Selangnya kayak gini nih, tuh. Tinggal kita sedot. Kalau misalnya kalian takut ikannya kesedot, kalian dikasih saringan di bawahnya ya. Jadi biar ikannya nggak kebuang. Kalau gue sendiri nggak perlu karena udah biasa. Nah, tuh kotorannya mengendap di tengah. Jadi ikan juga lebih sehat. Jadi nggak pakai ketapang juga aman. Tapi kita main air agak boros air, tapi ikan sehat, lebih cepat gedenya. Jadi banyak metode untuk pembesaran ikan cupang, baik media bak atau kolam terpal atau kolam beton segala macam. Nah, kalau gue efisien pakai bak karena menghemat lahan, lebih banyak muatnya. Yang pasti kelemahannya itu nggak bisa tebar padat. Jadi ikan juga harus kita perhatikan. Nah, ini kondisi hari Kamis ya. Kemarin kita ngerjainnya di hari Rabu dan ini udah selesai alhamdulillah. Jadi di sifon di sini seminggu bisa 3 kali, paling bagus 2 hari sekali. Tapi kalau misalnya udah gede-gede, kita sifonnya tiap hari. Kenapa? Karena untuk mencegah ikan itu terjadinya penumpukan amoniak. Jadi biar ikan juga tetap sehat. Karena kalau kalian lihat ini kepadatan sebenarnya. Jadi ini padat tuh. Bisa lihat ini padat. Ini yang blue rim campur galaksi. Ini yang BR juga lagi mutasi semua. Nah, ini ada yang mati juga. Jadi kalau misalnya kepadatan tuh kurang bagus. Jadi memang kondisi ikan di sini juga harus disifon total setiap hari, kalau enggak 2 hari sekali. Nah, kemarin baru disifon tuh udah bersih, tapi udah mulai ada penumpukan kotoran lagi karena ikan udah lumayan gede-gede. Nah, BR alhamdulillah udah full mutasi tuh. Nih BR nih kita angkat satu ya nih. Nah, BR udah mutasi banyak banget tuh. Udah ngelis biru-biru. Kalau pengen bahan BR, tinggal ke Shopee kita aja. Di Shopee toko oren namanya Galaxico Indo atau Mugni Kamaludin. Ini yang RGG juga lagi tahap mutasi tuh. Lagi tahap mutasi RGG, ini RGG, di sana satu bak itu RGG, terus ini juga RGG. Nah, ini indukannya nih tuh.
Ini indukan RGG sama anak-anakannya atuh. Jadi indukan RGG juga ada, lubukan RGG juga ada. Ini burayak semua. Jadi alhamdulillah udah selesai kita sifon. Nanti di sifonnya antara besok atau lusa ya, karena ikan di sini harus disifon total terus biar ikan juga lebih sehat dan juga lebih aman. Kalau yang di sini kita akan dipanen di root, akan dibotolin ini sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Jadi ikan alhamdulillah udah mutasi semua, udah notol-notol. Bisa lihat tuh ikan di dasar udah pada notol merah-merah. Nah yang kita angkat nanti yang merah-merah, yang notol-notol, yang selo atau yang basgelnya ini kita tahan lagi. Yang selonya kita ketapangin pekat lagi karena ini pakai ketapangnya tipis. Jadi alhamdulillah ini udah mutasi semua. Kalau misalnya dibilang rejekannya berapa persen ini ini 4 induk ya. 4 induk kita jadiin satu, tapi ini selonya ini udah ke selo tinggal notol-notol, dan basegel yang udah masuk reject bisa lihat ini terhitung sangat sedikit basegelannya. Bahkan bisa dibilang ini cuman 20% sampai 15%, dan semuanya udah mutasi ke selo dan notol-notol. Dan alhamdulillah kalau genetiknya bagus, genetiknya udah stabil, udah duduk, dia bakalan jadi banyak. Nah ini yang gue maksud dari kualitas induk bisa nurun ke anakan. Makanya penting banget buat kalian cetak ikan yang berkualitas. Ketika panen besar kalian nggak pusing ngejualnya, karena di mana ada kualitas pasti ada buyer yang nyari. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.